Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah isbal atau melabuhkan atau menurunkan kain melebihi mata kaki tanpa ada maksud kesombongan, hukumnya tidak haram. Jadi yang diharamkan itu hanyalah ketika seorang melakukannya karena sombong. Adapun kalau melakukannya tidak karena kesombongan maka tidak haram. Dan ini merupakan madhab pendapat mayoritas ulama atau hampir semua ulama dari 4 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Bahkan ini juga merupakan pendapat daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah, perlu diketahui, Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwasanya isbal itu yang haram hanya yang dimaksudkan untuk kesombongan. Adapun kalau tidak dimaksudkan untuk kesombongan tidak haram. Saya lagi itu pendapatnya 4 madhab tadi dan juga pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi untuk teman-teman yang merupakan pengikut Ibnu Taimiyah atau fans beratnya Syekh Ibnu Taimiyah atau teman-teman Taimiyun, ini mohon diperhatikan. Pendapat ini juga termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ulama yang tidak mengharamkan isbal yang dilakukan bukan karena kesombongan itu ada 2 versi. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada versi yang memakruhkan. Makruh itu bukan haram, hanya memakruhkan. Tapi para ulama yang memakruhkan ini, mereka itu memakruhkan hanya karena urusan kebersihan saja. Karena kalau pakaian, sarung, jubah atau celana itu terlalu ke bawah, di bawah mata kakinya dan terlalu ke bawah sampai menyentuh tanah, itu nanti akan terkena kotoran. Baik kotoran itu kotoran biasa atau kotoran yang nanti najis. Itu saja kemakruhannya. Oleh karena itu, kalau kemudian di satu zaman, di satu kondisi tertentu, kejadian seperti ini tidak kemudian menyebabkan adanya terkenanya kain terhadap kotoran, semisal menurunkan di bawah mata kaki tapi tidak sampai ke tanah, berarti kan nggak kena tanah, berarti nggak kotor. Atau menurunkan kain atau celana di bawah mata kaki walaupun agak panjang tapi dia pakai sepatu atau sendal yang juga tidak menyentuh tanah, sudah diamankan oleh sepatu dan sendalnya itu. Atau mungkin dia berada di tempat yang bersih, yang suci, ya, di bawahnya sudah lantai bersih dan seterusnya, atau di bawahnya karpet dan seterusnya, atau sebab-sebab lain yang seperti ini, maka kemakruhan itu menjadi hilang. Karena ingat ada sebuah kaidah, ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu akan berputar, beredar sesuai dengan adanya ilat. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Berarti hukum kemakruhan itu akan otomatis hilang ketika ilat sebab potensi untuk kain itu kotor tidak ada, maka kemakruhan itu menjadi hilang. Oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang membolehkan isbal tanpa kesombongan ini secara mutlak. Jadi sekali lagi yang diharamkan itu cuma ketika dimaksudkan dengan kesombongan. Apalagi teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan kehidupan bermasyarakat, ya, kita berada di satu negeri, di satu daerah, di satu suku bangsa, yang mana seringkali di masyarakat kita itu kalau orang pakai pakaian cingkrang, apalagi cingkrangnya terlalu tinggi gitu ya, itu menjadi tampak atau penampilannya itu menjadi satu hal yang aneh-anehi, yang tidak wajar. Dan di situ menjadi orang itu terjatuh ke dalam satu hal lain, yaitu larangan dari Nabi SAW untuk memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang tidak lazim, ya, dipakai oleh masyarakat kita, ya, dan menimbulkan keanehan, menimbulkan hal aneh, tidak wajar begitu, yang nanti akan menjadi perbincangan di masyarakat kita.
Sudah kita bahas tadi sebelumnya di depan bahwasanya masalah isbal itu hanya masalah makruh atau boleh. Makruhnya itu pun bisa hilang dengan sebab yang sudah kita jelaskan tadi. Berarti ketika seorang melakukan atau mengangkat kainnya di atas mata kaki yang akan menimbulkan perbincangan atau menimbulkan penampilan yang aneh, tidak wajar di masyarakatnya, maka dia terjatuh atau terkena larangan memakai pakaian syuhrah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih atau hasan. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, karena pakaian ini termasuk tradisi atau adat ya, beliau mengatakan, Imam Syafi'i, tarkul adati dzambun mustahdatsun, meninggalkan adat itu termasuk dosa yang baru. Artinya apa? Kalau masyarakat kita itu masyarakat mayoritasnya tradisinya adatnya itu adalah tidak cingkrang, maka seyogianya kita tidak usah cingkrang. Kalaupun cingkrang, yang jangan cingkrang yang terlalu tinggi ya, atau di mata kaki atau bahkan di bawah mata kaki sedikit tidak ada masalah, karena hukumnya saja hukum yang boleh, tidak haram. Yang penting jangan diiringi oleh kesombongan, karena itu akan menimbulkan masalah baru atau muskilah yang baru, sebagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i tadi, dan juga larangan pakai pakaian syuhrah oleh Nabi SAW. Kok bisa kemudian kesimpulan dari masalah isbal itu hanya haram ketika dilakukan oleh kesombongan, dilakukan karena kesombongan? Karena kita harus melihat dalil itu secara utuh, dalil yang ini dan yang itu semua kita lihat, bukan hanya melihat satu dalil. Itu kalau dalam pembahasan ilmu usul fikih masuk bab mutlak dan muqayyad. Hadis-hadis yang mengharamkan atau melarang ya, tepatnya melarang, hadis-hadis yang secara zahir sekilas melarang isbal, itu hadis-hadisnya sifatnya mutlak. Misalkan ma'as falamil ka'baini fafinnar, apa-apa ya kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Itu hadis-hadisnya bersifat mutlak, larangan mutlak. Sementara ada hadis lain yang sifatnya muqayyad. Man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menurunkan kain melebihi mata kaki karena sombong. Maka dalam konteks seperti ini, dalam tinjauan ilmu usul fikih adalah berlaku kaidah hamlu al-mutlak al-muqayyad. Dalil yang mutlak harus dibawa kepada muqayyad yang dibatasi. Artinya larangan isbal itu yang secara zahir secara mutlak melarang itu harus dibawa kepada larangan muqayyad, apa? Larangan yang dibatasi hanya karena sombong. Ini adalah metodologi dan alur metodologi dari pembahasan masalah isbal ya. Jadi harus memahami akan kaidah ini dan memahami akan usul fikih. Ini diperkuat oleh kisah atau kejadian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kainnya menjulur melebihi mata kaki ya, dengan sebab apapun intinya menjulur ya, dengan menjulur melebihi mata kaki. Kemudian waktu itu beliau merasa takut, maka kemudian apa? Kemudian dikomentari oleh Nabi SAW, lasta minal khulaya au kama qol, kamu bukan termasuk orang yang melakukan karena sombong. Artinya berarti kalau bukan karena sombong nggak masalah gitu loh. Kok pada bingung memahami kejadian ini atau kisah ini? Intinya kalau kamu bukan karena sombong nggak ada masalah, wahai Abu Bakar. Inti ucapan Nabi itu seperti itu. Mau melorot sendiri, mau melorot ya disengaja, mau sengaja diisbalkan, mau tidak sengaja diisbalkan, kalau intinya kamu tidak karena sombong melakukannya, tidak masalah. Yang ulama sepakat haram itu kalau hanya dilakukan karena kesombongan, karena maksud sombong. Begitu maksudnya. Karena kalau misalkan masalah kesombongan ini tidak ada maknanya, tentu Nabi akan menasihati Abu Bakar, ya sudah, kamu potong saja pakaianmu, kan begitu, biar nggak melorot. Karena melorot, kalau haram mutlak isbal itu, mau kain itu melorot ya disengaja atau tidak, kan tetap terlarang gitu kan. Maka seharusnya Nabi mengatakan potong saja kainmu, tapi ternyata Nabi tidak menyuruh potong kain, tapi hanya lasta minal khulaya, kamu bukan orang yang melakukannya karena sombong. Dan ternyata jamaah sekalian,
ada sebuah fakta menarik dari Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala. Ternyata Imam Abu Hanifah ini beliau sengaja memakai pakaian dan sengaja menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Disebutkan dalam Al-Adab Syar'iyah karya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Di situ disebutkan oleh beliau, qala sahibil muhit minal Hanafiyah wa ruwiya anna Abu Hanifah rahimahullah irtada birida'in thaminin qimatuhu 400 dinar wa kana yajurruhu al-ardi faqila lahu awalasna nuhina an hadha faqala innama dzalika li dzabil khuyala walasna minhum. Pengarang Al-Muhit dari kalangan madhab Hanafiyah menyatakan dan diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala itu memakai pakaian jubah yang sangat mahal, ya, senilai 400 dinar, senilai 400 dinar. Dan wakana yajuruhu al-ard, dan beliau ini Imam Abu Hanifah itu sengaja menjulurkan jubah itu sampai ke tanah. Kemudian ditanya, loh, bukankah kita dilarang dari hal ini wahai Imam? Maka jawaban Imam Abu Hanifah, ya, innama dzalik, larangan itu ya khusus lidzawi khuyala, untuk orang yang melakukannya karena sombong. Walasna minhum, dan kami tidak melakukannya karena sombong. Kami bukan termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong. Perhatikan, sekelas Imam Abu Hanifah saya sengaja isbal. Sengaja isbal. Karena memang isbal itu tidak dilarang. Yang dilarang itu isbal plus niat atau maksudnya untuk bersombong, untuk menyombongkan diri. Gitu loh. Ini sekelas imam madhab muzahid mutlak. Imam Abu Hanifah itu seorang ulama salaf, bahkan berguru kepada para tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau sengaja isbal, dan beliau tidak memahami isbal itu dilarang secara mutlak. Dengan demikian kita bisa memahami dari keterangan yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya isbal itu hanyalah dilarang ketika dilakukan karena niat kesombongan. Dan orang yang isbal itu tidak mesti sombong, ya, tidak mesti sombong, karena itu tergantung niatnya. Kalau ada hadis yang bahwasanya isbal itu minal khuyala, isbal itu termasuk kesombongan, itu maksudnya bukan setiap orang yang isbal pasti melakukannya karena sombong. Itu hadis itu maksudnya dulu di zaman Rasulullah itu orang yang isbal itu biasanya sombong, karena memang dulu kesombongan itu direalisasikan, diwujudkan dengan bentuk menjulurkan pakaian. Tapi tidak semua orang yang isbal pasti sombong. Buktinya Abu Bakar itu, buktinya Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk orang yang isbal, ya, kainnya menjulur melebihi mata kaki, tapi dihakimi oleh Nabi, kamu bukan melakukan karena sombong. Berarti ada orang yang isbal yang melakukannya bukan karena kesombongan. Begitu. Semoga penjelasan ini bermanfaat sehingga tidak ada yang bingung lagi, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.